Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Sugeng Wibowo. Inspirasi baru untuk jualan onlinemu. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan bahas update terbaru dari Shopee di mana per tanggal 1 Maret tahun 2026 hari Sabtu dihitung sebagai hari operasional. Jadi ini adalah sesuatu yang baru ya di Shopee yang baru akan diberlakukan tanggal 1 Maret di mana teman-teman mau tidak mau hari Sabtu harus mengirim paket. Karena apa? Begitu hari Sabtu dihitung sebagai hari operasional, maka order yang masuk di hari Jumat di atas jam 12 siang, serta order yang masuk hari Sabtu di bawah jam 12 siang harus dikirim maksimal hari Sabtu. Tentu saja ini sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, di mana sebelumnya hari Sabtu kita tidak wajib mengirim paket karena bisa dikirim hari Senin. Nah, bagi teman-teman yang biasanya hari Sabtu libur, yuk bisa mulai persiapan dari sekarang. Nah, sekarang saya akan membahas kenapa Shopee melakukan hal ini. Paling tidak menurut saya ada 4 alasan, sehingga dari alasan ini teman-teman bisa memahami dan mengerti kenapa Shopee memperlakukan hal ini. Yang pertama adalah perilaku pembeli saat ini sudah sangat berubah, di mana hari weekend, Jumat, Sabtu, Minggu itu adalah hari tertinggi orderan masuk ke marketplace. Secara data di semua marketplace sama. Jumat, Sabtu, Minggu order itu masuk paling banyak. Nah, kemudian konsumen ini selalu ingin barangnya itu cepat sampai. Jadi kecepatan adalah satu kunci untuk bisa mengikat konsumen. Ketika hari Sabtu libur, bisa jadi konsumen yang order hari Jumat siang nih ya, di atas jam 12 siang, jam 2, dikirimnya baru hari Senin. Kalau mungkin sesama Jabodetabek, mungkin sehari 2 hari. Tapi kalau kota lain, bisa 3 hari. Jadi pesennya Jumat, mungkin konsumen bisa menerima sampai dengan hari Rabu. Jadi secara perhitungan panjang. Dan konsumen kalau memang butuh paketnya, jadi terasa sangat lama. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini bahwa kecepatan ini adalah yang membuat konsumen ingat belanja di mana. Anda pasti juga pernah mengalami ketika Anda belanja di satu marketplace dan sampainya cepat. Ketika nantinya Anda mau repeat order, Anda mau belanja lagi, ya pastinya Anda akan belanja di marketplace tersebut. Kemudian poin yang kedua, kita harus pahami bahwa ketika hari Sabtu tidak masuk sebagai hari operasional, kecenderungannya selama ini hari Senin paketnya itu pada menumpuk. Apalagi seller-seller besar yang paketnya itu banyak. Hari Senin menumpuk karena paket hari Sabtu, hari Minggu baru dikirim hari Senin. Nah, ketika paket itu menumpuk, masuk ke ekspedisi, maka kemungkinan terjadi keterlambatan pengiriman makin tinggi. Penyebarannya lebih lambat. Nah, kalau kemungkinan terlambatnya lebih tinggi, maka di sini kemungkinan konsumen komplain lebih tinggi. Banyak yang chatting, "Kak, kok belum sampai? Kak, udah dikirim belum? Kak, ini kok statusnya nggak bergerak?" Maka di sini hal ini bisa menimbulkan komplain dari pembeli. Sehingga semua marketplace, termasuk Shopee, nantinya pasti akan memperlakukan hal ini. Di mana kecepatan pengiriman tidak ada hari libur kurang lebih. Ya, sekarang pun Minggu masih dihitung sebagai hari libur. Kita nggak pernah tahu beberapa tahun ke depan, jangan-jangan hari Minggu pun kita harus kirim. Karena di sini kita mengejar kecepatan dan memperkecil peluang terjadinya overload sehingga keterlambatan pengiriman makin mengecil. Nah, kemudian poin yang ketiga, kita harus tahu bahwa saat ini setiap marketplace itu bersaing. Salah satu poin penting supaya marketplace itu bisa menang dalam tanda petik di hati konsumen adalah kecepatan pengiriman. Makanya sebelum ini kalau teman-teman perhatikan di Shopee pun ada yang namanya instan prioritas. Sudah instan masih prioritas. Kalau dulu instan tuh yang penting kan cepet sehari sampai. Tapi di sini ditambah prioritas. Hanya dalam hitungan beberapa jam barangnya harus sampai. Jadi di sini memang marketplace untuk bisa bertahan di tengah gempuran marketplace yang lain, maka dia harus punya kecepatan. Dan di sini Shopee ingin satu langkah di depan dengan dia menetapkan peraturan ini terlebih dahulu. Pasti nantinya marketplace lain akan mengikuti.
Karena biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian poin yang keempat, kita juga harus pahami bahwa sebenarnya adalah sinyal kuat dari Shopee untuk seleksi seller. Mau nggak mau, sekarang ini kita ketika berjualan di Shopee tidak hanya sekedar jualan, tapi harus siap dari sisi operasional. Seller yang tidak bisa mengikuti peraturan dari Shopee ini nantinya berpotensi terkena keterlambatan SLA, keterlambatan pengiriman paket tidak siap, ujung-ujungnya terkena penalti. Setelah terkena penalti apa? Performa produknya pasti turun di sistem. Kalau performa produknya turun, trafficnya turun, maka kesempatan dapat order makin turun. Kalau tidak bisa berbenah, makin turun. Akhirnya toko Anda makin lama makin sepi. Ini adalah sinyal kuat dari Shopee ketika kita, para seller, tidak bisa hanya leha-leha, santai-santai, jualan kirim semaunya, sebisa kita, nggak bisa. Karena persaingan makin ketat. Dan ini adalah cara Shopee untuk seleksi alam. Para seller yang tidak bertahan pasti gugur. Yang bertahan nanti akan diberi traffic oleh Shopee karena Shopee merasa seller ini siap untuk diberi order lebih banyak. Jadi teman-teman, ini adalah menurut pandangan saya 4 poin ini kenapa Shopee memberlakukan hal ini. Sehingga teman-teman harap pahami, yuk ikuti persiapan karena nantinya persaingan makin ketat. Bahkan seperti yang saya bilang, mungkin beberapa tahun lagi hari Minggu pun kita harus kirim. Karena makin lama kecepatan dan persaingan itu tidak bisa dihindari. Jadi teman-teman masih ada waktu sampai tanggal 1 Maret. Teman-teman bisa persiapan dari sekarang. Operasionalnya dikuatkan lagi karena ketika nanti teman-teman tidak bisa mengikuti, taruhannya adalah performa dari toko Anda, omset toko Anda. Kalau sudah terkena penalti, sudah terkena pelanggaran, performa tokonya tidak naik atau buruk, Anda mau ngiklan pun, iklannya tidak dimakan oleh sistem. Jadi ini adalah satu basic, satu fundamental yang sangat kuat yang teman-teman harus perhatikan. Operasional toko, performa toko harus optimal. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua. Jangan lupa bagi teman-teman semua yang belum follow, silahkan like, komen, dan subscribe YouTube ini sehingga ketika kita ada video baru, teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya.